Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada saudara semuanya dimanapun berada. Saya Lini Marlina kembali menemui saudara di melalui video ini dan akan menyampaikan tentang panduan program kreativitas mahasiswa tahun 2022 khususnya PKMK atau program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di video terdahulu tentang panduan umumnya. Nah, sekarang kita coba melihat panduan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Ya, saya harap saudara semuanya juga sudah mendownloadnya ya di internet. Oke, bagaimana petunjuk teknis tentang PKM kewirausahaan? Nah, kita lihat dulu tujuan dari PKMK ini. Apa sih tujuan dari PKMK? Nah, pertama tentunya memotivasi, mendorong minat, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Dan kedua, tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktek wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, diharapkan nantinya mahasiswa ini dapat menjadi cikal bakal untuk memunculkan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Ruang lingkup PKMK ini adalah menciptakan kreativitas produk dan rencana wirausaha yang akan dijalankan oleh tim mahasiswa, yang mana kreativitas produk dapat berupa barang atau jasa. Pada dasarnya, PKMK lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Komoditas usaha yang diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan iptek oleh tim mahasiswa. Program PKMK dilaksanakan secara luring dalam suasana new normal. Aktivitas yang dilakukan secara luring adalah aktivitas dalam program PKMK yang dilakukan secara kontak fisik langsung. Terjadi pertemuan beberapa orang dan berinteraksi langsung dalam pengerjaan program PKM dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu. Luaran PKMK ini nantinya kalau sudah lulus didanai tentu akan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Kita fokus sekarang untuk penulisan proposal PKMK. Bagaimana kriteria pengusulannya? Yang pertama, peserta PKMK adalah kelompok mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Diploma 3, Diploma 4, Strata 1 di seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek yang terdaftar di PD Dikti. Mahasiswa yang sudah menyandang gelar D3, D4 atau sarjana atau yang sedang mengikuti pendidikan profesi dan koas misalnya di bidang anak-anak mahasiswa farmasi, kedokteran dan lain-lain tidak diperbolehkan mengusulkan program PKM. Jadi saudara yang sedang kuliah saja yang boleh ikut. Kemudian kelompok pengusul berjumlah 3 orang sampai 5 orang, 3 minimal, maksimal 5. Terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai dengan 4 orang anggota. Nah, nama-nama pengusul, baik ketua maupun anggota harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Kegiatan PKMK ini tidak harus sesuai bidang ilmu dari mahasiswa yang mengajukan, tapi sangat dianjurkan untuk berkolaborasi di antara lintas bidang ilmu yang dibutuhkan untuk mewujudkan produk dari PKMK ini. Nah, mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda, tetapi harus dalam satu perguruan tinggi. Nah, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program tahun berikutnya. Besarnya dana kegiatan per judul yang bisa diajukan tuh berkisar antara 5 juta sampai 7 juta rupiah. Oke. Nah, proposal yang akan lulus nanti dari standar nilai yang diterapkan atau passing grade akan didanai oleh Belmawa. Nah, perguruan tinggi akan memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25%, yaitu 7 juta atau maksimum sebesar 1.750.000, apakah dalam bentuk in cash atau in kind.
Selain itu, pendanaan dapat juga memperoleh tambahan dari instansi lain dengan jumlah pendanaan maksimal 10% dari 7 juta atau maksimal 700.000 dalam bentuk in cash atau in kind. Jadi bentuk in kind ini misalnya sewa labor, sewa fasilitas di perguruan tinggi begitu. Jadi dia nggak bentuk cash, bisa juga bentuk cash. Kemudian dana tambahan wajib dari perguruan tinggi dan dana tambahan dari instansi lain jika ada harus dimasukkan di dalam proposal. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa begitu. Kemudian kita cerita sedikit tentang konversi SKS ya. Baik, kegiatan PKMK ini juga seperti PKM yang lainnya bisa dikonversikan ke SKS mata kuliah yang pernah saya sampaikan di panduan umum PKM sebelumnya. Nah, sekarang kita fokus ke sistematika penulisan proposal. Pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Bagaimana dengan isian kelengkapan yang isian kelengkapan yang diintegrasikan secara langsung interaktif pada simbol bawah dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, bidang PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul dan tahun usulan. Sudah tahu ya. Nah, isi utama proposal bagaimana? Isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk file PDF. Isi utama proposal itu terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberikan nomor halaman dengan huruf. Ada I1, I2, I3 gitu ya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomoran halaman dimulai dari daftar isi. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dari lampiran dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Nah, penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. File isi utama proposal diunggah ke simbol bawah dengan penamaan file, nama ketua, kemudian nama perguruan tinggi, dan jenis PKM-nya. Nah, ini misalnya PKMK ya. Untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, perhatikan isi utama proposal itu ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12 dan teks paragraf menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Nah, layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Bagaimana sih format penulisan isi utama proposal? Ya, berikut sistematikanya. Setelah daftar isi, ada bab 1 pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 dan bab 3.